Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah malam ini Ustadz bisa silaturahmi ke sini, malah bisa ketemu dengan ya Debun di sini Alhamdulillah. ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik Ustaz. Baik ya. Ustaz kabar bagaimana? Ya baik tapi kita berbeda umur ya. Ya, jadi pasti baiknya itu baiknya 70-an itu berbeda dengan baiknya 30-an lebih kan Iya, gitu ya. betul. Ibu di rumah Sehat sehat, alhamdulillah. Dan alhamdulillah. ini keluar ini juga dengan izin ini. Oh, Oh iya. pasti. Ya. Iya, alhamdulillah. Bun juga bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Ustaz, dan kemarin itu Bun sempat hadir di pengajian kita di Pondok Ustaz tanggal 25 hari Ahad, dan ada beberapa catatan yang kayaknya perlu Bun sampaikan sebagai keresahan Bun pribadi, dan eh, sebagai catatan Bun untuk kedepannya sebagai seorang anak muda yang akan beranjak ke rumah tangga, Ustaz. Ya. Jadi catatan pertama terkait pengajian Katong kemarin, itu tema dan pembahasan bagi Bun itu terasa bermakna sekali, Ustaz. Karena Bun rasa materi kemarin itu tidak pernah disampaikan kepada anak-anak muda saat ini. Yang kedua, Bun terharu karena Bun melihat situasi pengajian kita pada saat itu, di mana bukan hanya orang tua saja yang hadir, Ustaz, tapi juga anak-anak yang sudah dipersiapkan ada di situ, menyimak bersama orang tua mereka dengan serius. Itu saat yang pertama merasa bermakna sekali, kemudian yang kedua merasa terharu, dan yang ketiga, Ustaz, Katong sebagai alumni iri. Nah, Iri karena dulu itu yang pernah ada materi seperti ini yang disampaikan ke kita. Kebanyakan dari kita mengalami situasi di materi kajian kemarin itu lebih banyak sendiri tanpa pendampingan orang tua. Dan Katong lihat kemarin tuh adik-adik kayak bahagia betul karena ada orang tua yang mendampingi mereka, Ustaz. siap. Seperti itu. Oh iya. Jadi eh, dakwah pendidikan itu selalu mengharapkan progres, perkembangan, peningkatan, dan tidak diam di tempat. Betul. Apa yang kita capai hari ini? Ini tentu saja belajar dari catatan-catatan yang sebelum, termasuk yang tadi bilang iri, karena lalu kita cuma dapat di kelas, Hmm. tidak dapat bersama orang tua dalam sebuah ruangan apa namanya Jadi, majelis betul. ilmu pengetahuan. Iri, Ustaz. Iya, karena kalau orang tua ada pasti mananya lain Iya, pasti beda. ya, menjanjikan juga banyak hal yang lain ya. Betul. Jadi adik-adik ini memang seperti eh, isi daripada bahasan itu diantaranya mimpi basah ya. Itu ternyata ada satu dua orang tua yang sudah mempersiapkan anaknya dari Hmm. ah, ah, Iya, ya. di kajian kemarin ya, Ustaz ya. Iya, jadi misalnya dia melihat apa-apa yang dasar yang dia tahu, dia bekali anaknya gitu. Iya, Yang betul. dia tidak tahu dia tanya suaminya. Mm-mm. Ketika mereka berdua tidak tahu, mereka mencari ahli dzikir. Ahlan zikir apa tuh, Ustaz? Itu orang yang kan ada dalam kalimat fas'al ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Oh, oke, baik. Iya. Dan tema-tema begini itu jarang orang cari sendiri. Hmm. Ya, makanya mungkin cuma ada satu dua yang bukan dia cari sendiri, dia kemudian miliki Mm-mm. dan dia bisa misalnya ke anaknya bagaimana. Iya, Ya, makanya tema kita agama anak adalah tanggung jawab orang tua. Itu bersentuh dengan
tanggung jawab orang tua yang betul. punya perhatian seperti ini. Karena ini hak anak-anak ya, Ustaz. Ini hak anak. Betul. Jadi kita melihat keseharian, ya, sebagian besar rumah-rumah keluarga Muslim kita itu cuma anak makannya, Hmm, jajannya, hmm, pakaiannya. iya. Kalau boleh ini sudah Syaban, Ramadan itu sudah pikir dari sekarang Hmm, baju barunya apa, itu yang kepikiran. iya betul. Tapi bagaimana kemudian semua itu diseimbangkan dengan agama anaknya, Hmm, ya. Dia cari tanpa mengaji, dia titip di situ, selesai. lepas tangan, Lepas tangan. lepas tangan, betul. Tidak pernah pulang dia cari tahu, sudah melangkah berapa langkah ke depan, Iya, Ustaz. sudah tahu seberapa banyak, ya, tidak ada itu. Iya, itu kayaknya sudah jadi format orang tua saat ini. Ya. Kurang tahu dengan style mungkin hidup orang ini. Apalagi kalau bapaknya sibuk, Betul. ibunya sibuk, Iya, Ustaz. pulang ke rumah sudah dengan akhir energi sisa. Hmm, Sapaan yang ada cuma nak, ya itu yang biasa kita lihat, iya sih, betul, Ya. Ustaz. Betul. ya. Uang jajan tadi ada sisa atau tidak, ya. Nah itu yang, ya. Tapi salatnya, Betul. malah sekarang udah susah sekali cari orang tua yang bisa menuntun anaknya berbarengan ke masjid. Hmm, Ya, akhirnya muncul masalah lain ketika orang tua suruh anaknya salat. Anak bisa ikuti itu, tapi sambil dalam pikirannya, ya kok papa ini cuma suruh beta salat, Bapak yang sholat. bapak sendiri suruh beta ke masjid, bapak sendiri sing lihat punya gerakan itu. Iya. Orang tua lalu-lalu, masanya Ustaz, ya, Zaman dulu. oh tanggung jawabnya luar biasa. Iya. Katong makan nasi dengan garam, Hmm, ya itu sudah rahasia dapur kata orang. hmm. Tapi anak itu keluar itu, ada satu bahasa Arab bilang, al-waladu mir'atu abi. Anak laki-laki itu cermin bapaknya. Gitu. Artinya anak ini punya, misalnya pengetahuan agama, Hmm. cuma segitu, Iya, itu menunjukkan kualitas bapaknya. kualitas. Makanya terkait dengan pengajian kemarin, itu sudah tema kedua sudah part kedua lah. Ya. Dari penyampaian kita pertama pada tanggal 4 Hmm. Januari, Januari, 4 Februari, maaf. Februari, betul. Ya. Dengan judul yang sama, jadi agama anak adalah tanggung jawab orang tua. Kira itu part 1-nya. Hmm. Nah, yang kemarin tanggal 25 itu adalah part 2-nya. Part 2. Bagian keduanya. Bagian kedua. Ya, Betul. jadi akan lengkap kalau kemudian kedua part ini diikuti. Ya, karena di pertama itu sudah ada pagar-pagar untuk kemudian kalau boleh Ustadz sampaikan, itu kan ada istilah pendidikan seks. Hmm. Istilah hari ini, sekolah. Ustaz. Iya, betul. Ya. Jadi teringat waktu Ustadz di tingkat mualimin sama dengan SMP Sanawiyah sekarang. Hmm. Itu Ustadz kami, Ustadz Muhammad Said, Allah yarham, sudah berpulang beliau. Beliau tamatan dari Palu. Itu mengajarkan hal-hal yang terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan. Itu di kelas. Ya, kami santri dengan santriwati itu, ya, tapi sudah terbentuk, ya, karena dalam fikih itu ini dibicarakan secara, ya, malah kalau lihat ada buku biologi, ya, yang terkait dengan masalah turunan dan sebagainya, dari mana mulai.
itu dengan gambar segala macam lengkap. Iya, Ustaz. Nah, kita saat itu dengan bahasa-bahasa simbol. Oke. Iya. Iya. Sampai misalnya eh, hubungan suami istri, ya itu disimbolkan dengan eh, kalimat apa namanya, pedang dia masuk ke dalam sarungnya. Sarung, pedang masuk dalam Iya, sarungnya. ya kalau sudah seperti itu, wajib al-ghusl, wajib mandi. Wajib mandi. Ya. Keluar atau tidak itu sampai materi kayak gini itu sudah kita dengar. Di jenjang sanawiyah Jenjang sama dia. SMP. Ya, Iya. sebenarnya ini bukan barang baru untuk adik-adik yang kemarin ikut menyimak, ikut mendengar dan bisa lihat ya bagaimana sikap mereka. Iya, Ustaz. Ya. Itu kayak tidak beda dengan orang tua yang ada. Malah pada saat itu orang tua juga ikut hadir. Orang tua ikut hadir. Kalau dulu kan disampaikan ke Cuma dalam kelas. dalam kelas saja. Iya, Ustaz, itu. Ya, tapi dari kami pada saat itu yang sebagai murid tentu saja dengan keadaan saat itu perhatian orang tua begitu tinggi dalam tanggung jawab agama ini, kita mendapatkan banyak. Iya, Iya, kita mendapatkan banyak. betul. Malah pada saat itu hubungan orang tua dengan guru, ya itu sangat intens sekali. Iya, kesannya tuh kayak guru dan orang tua itu ikut bersama terlibat dalam pertumbuhan anak ini. Iya. Jadi Kan- tidak terpisah, Kan kolaborasi. bahasa pendidikan sekarang itu kan ada istilah 3 tunggu. 3 tunggu, Tungku. tungku. Ini tempat masak ya. Oh iya, 3 tungku. Itu orang tua, guru, Guru, dan peserta didik. peserta didik. Kalau dari 3 ini cuma 2, jelas hasilnya ya tidak maksimal. Iya, Tapi ketika ada peran orang tua, itu Masya Allah. iya, betul. Dan itu yang kami rasakan. Itu yang kemudian menggerakkan kita, ya, terus menekuni agama ini. Dan alhamdulillah Allah luangkan kita sampai ya, cuma dengan al-khairat, ya, ibtidaiyahnya, sanawiyahnya waktu dengan nama muallimin, kita bisa studi di Madinah, bisa di Mesir, Iya, malah bisa ke Eropa gitu untuk Iya. studi juga di Eropa. Ya, jadi sebenarnya peran orang tua itu sangat menentukan. iya, Ustaz. Ya, dan kalau mau dilihat kedekatan Ustadz dengan para orang tua itu seperti yang kemarin. Iya, Ya, betul. termasuk ceramah kita itu istilahnya ceramah bercerita. Betul, cara membaca cerita. Ah, Karena Ustadz tidak hanya berbicara di situ, tapi orang tua di belakang juga sharing, iya. berbagi cerita mereka. Bahasa Ustadz juga selalu ada celah untuk kemudian ya apa sih yang mau ditanyakan, Iya, betul. apa sih yang mau dikomentari, Betul, apa sih mungkin pengalaman yang bisa ikut dibagikan di situ. betul. Ya, jadi ini rezeki juga gitu. Iya, Bahwa alhamdulillah. adik-adik sekarang harus mendapatkan yang lebih, Iya, tapi alhamdulillah. karena juga tantangan mereka juga hari ini berbeda dengan waktu dorang debut masih ya IT kan tidak semaju sekarang. Iya, betul. Sekarang itu yang kemarin disampaikan Pak Dokter, Hah, pubertas anak-anak ini ya itu bisa kemudian bukan di apa 14 15 tahun juga, malah bisa 13 bisa. Iya, Dipengaruhi oleh apa? Anak itu sendiri bagaimana mendapatkan pendidikan. Ya, kalau dia ada agamanya itu amat positif. Ya. Tapi kalau dia kemudian dilihat juga teman bicara tetangganya itu siapa, terus apa yang dibicarakan. Terus sekarang HP buka mana saja, ada ceramah panjang, ada kemudian masuk iklan, itu malah barang-barang haram itu ya. iya, betul. Nah, kita menyadari itu, Iya, betul. makanya kalau ini merupakan progres hari ini dibandingkan dengan yang lalu, itu memang sudah menjawab tantangan.
Dan dakwah begitu. Ya, dakwah itu harus ada ketika tantangan dakwah itu ada di situ. Iya, Ustaz. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi tadi Bu nangkep yang Ustadz jelaskan tentang bagaimana orang tua dulu Iya. yang bukan hanya memberi perintah kayak contoh sholat tadi, tapi juga memberi teladan, memberi sikap yang betul-betul sesuai apa perkataan mereka kepada anak-anak mereka. Anak-anak bukan hanya disuruh sholat, tapi orang tua juga ikut berdiri mendampingi anak ke masjid. Setuju. Ada Ustadz yang dulu ketika zamannya Ustadz semacam kebiasaan-kebiasaan orang tua di mana sampai hari ini membentuk pribadi-pribadi sosok yang lebih dewasa dan juga seng bingung ketika menghadapi situasi seperti ini, Ustaz. Ya, sebenarnya orang tua dulu itu kesibukan mereka di agama itu malah boleh dibilang lebih dari mencari dunia ini. Ya. Sehingga kalau cerita tentang pengaruh pendidikan mereka kepada anak, yaitu didukung oleh waktu yang sangat luas tadi untuk anak ngaji diantar. Ya. Ya, kalau anak kemudian salah dipukul, itu jangan berani pulang ngadu sama orang tua, itu tambah dipukul lagi. Iya, betul. Orang tua ikut. Berbeda dengan kita hari ini, ada hukum yang berubah. Iya, Ya, bisa-bisa ada guru yang harus menghadap pengadilan. Gitu. betul. Ya. Ada Jadi, undang-undang. ya, jadi ini apa namanya? Kalau bahasa teman-teman itu, ombak yang dihadapi oleh generasi sekarang itu lebih besar dari generasi sebelumnya. Ya, sebelum. Tantangan IT, Betul. ya Amerika bisa ada dalam satu genggaman, gitu. Eropa bisa ada, ya, bola kaki di mana saja bisa. Ya, belum lagi game-gamean yang lah kecenderungan anak pada saat itu adalah kepada hal-hal yang nah, apa yang disampaikan dalam kajian-kajian kita itu adalah upaya ya, untuk memagari anak-anak ini dari pengaruh-pengaruh yang jadi nanti ketika anak itu ada tuntunan dari guru, ada pengawasan dari orang tua, dia tahu sudah ya kan tamyiznya anak-anak. Ya, anak-anak dikatakan sudah bisa membedakan itu ketika dia tahu ini positif, ini negatif. Mungkin bahasa kita, oh ini halal, ini haram. Iya. Dan itu harus dari sekarang. Jangan dia kaget sendiri gitu. Sama dengan dia kaget dengan mimpi basah. Iya. Betul. Kesian itu anak. Betul, Ustaz. Nah, ya, jadi apa namanya ngobrol begini bisa apa namanya memberi pikiran, ya, ide-ide untuk kemudian seperti apa sih kita menata dakwah kita ke depan, ya, khususnya kepada bagaimana pendidikan anak ini bersesuaian dengan kemauan syariah yang Iya. disyariatkan. Ya, karena kalau tidak, ya di dunia mungkin belum terasa, tapi tanggung jawab itu akan ditanyakan pada saat. Saya sendiri berusaha untuk tugas-tugas agama ini yang bisa maksimal, jangan sampai ditanya. Karena pertanyaan di sana nanti terlalu berat itu. Ya, minta doa dari Debun, dari alumni semua, ya mudah-mudahan Ustaz bisa melanjutkan amal kecil ini, Amin. kerja kecil ini sehingga ya bisa ya, bersama-sama orang tua ya membangun Amin. generasi yang diidamkan. Iya, amin. Allahumma amin. Saya kira begitu barangkali. Baik. Ya, nanti ketemu di pertemuan yang berikut Siap, Ustaz. dengan Baik. apa namanya tema dan Siap, Ustaz. Dengan tema baru mungkin, dengan ya. tema baru atau mau dibahas lebih lanjut. Ya, nanti kita sesuaikan dengan kajian yang berjalan. Iya, Ustaz. Pun sebagai alumni, alhamdulillah hari ini merasa bersyukur, Ustaz.
karena masih terbawa rasa iri. Terbawa rasa iri tadi. Dan alhamdulillah Ustadz di sini bisa nambah lagi pengetahuan untuk Bun dan para alumni, juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan Bun juga. Bun berharap Ustadz sehat selalu, Amin. bisa mendampingi anak-anak terus, Amin. Amin. Ibu juga sehat selalu, dan tetap di jalan dakwah sebagaimana kami para alumni tahu Ustadz seperti apa. 36 tahun sekarang masuk apa namanya mengamalkan Hmm. lewat al-khairat ya di Ambon, Manise. Eh, setia, setia alhamdulillah. Dan ada teman yang bahkan mendoakan, ya sudah ente terus saja di Ambon, tidak usah pulang ke Ternate, kalau boleh sampai kubur juga di Ya Allah. ya. Masya Allah. Itu doa kebaikan yang yang wajar gitu, selama dalam langkah pendidikan dan dakwahnya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Demikian barangkali Baik, Ustadz, Ya. siap. Ustadz, cukup jauh kalau malam dari sini. Iya. Kalau siang tidak terasa. so ada yang tunggu. Tapi kalau malam dari sini itu terasa. Iya, Ustadz. Ya, sekali lagi insya Allah berikan afiat, Amin. Amin. berikan fursa untuk pertemuannya. Amin. Allahumma amin. Baik, sekian.